Nama saya Mikael Zaman, saya founder konsultanku.co.id. Di video ini, saya akan membahas bagaimana cara mengisi SPT orang pribadi dengan menggunakan e-filing DJP. Untuk yang mau dibantu pelaporan pajaknya, silakan kunjungi konsultanku.co.id. Ada lebih dari 600 profesional yang siap membantu Anda. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, di mana di video sebelumnya saya sudah membahas cara-cara sebelum mengisi SPT orang pribadi. Jadi kalau Anda yang belum menonton video saya merekomendasikan Anda menonton dulu video yang saya yang pertama untuk persiapannya sebelum mengisi ini, kemudian baru Anda melihat ini. Kita mulai dari SPT 1770 SS. Untuk 1770 SS, pertama, karena ini memang diperuntukkan hanya untuk karyawan yang penghasilannya di bawah 60 juta per tahunnya. Pertama, kita mulai dari bukti potong A1. Jadi, pada umumnya, normalnya, setiap karyawan yang menerima penghasilan dari perusahaan, dari tempatnya bekerja, dipotong pajaknya oleh si perusahaan tersebut. Dan kemudian pada akhir tahun akan diberikan bukti potong A1. Oke, kalau untuk perusahaan swasta bukti potongnya A1, 1721 A1. Tapi kalau untuk pegawai negeri A2. Oke, di bukti potong A1 ini nanti akan kita masukkan ke SPT adalah dari jumlah penghasilan neto. Kemudian nanti PPh 21 yang telah dipotong dan dilunasi ini. Oke. Kemudian penghasilan tidak kena pajak. Oke. Jadi pertama kita masuk ke dalam sistem DJP, kita masukkan NPWP, password, kemudian login. Login nanti kita bisa pilih e-filing atau e-form. Kita pilih aja e-filing. Kita klik buat SPT di sini. Kemudian kita klik di sini. Nanti akan muncul 3 pertanyaan ini. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Kalau SS, tidak. Kemudian, apakah Anda seorang suami istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta, MT atau PH? Tidak. Karena kalau MT atau PH, pasti Anda akan dialihkan nanti ke SPT yang lain. Kemudian, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Ya. Maka buat SPT 1770 SS diklik di sini. Karena kalau untuk MT atau PH diwajibkan menggunakan SPT 1770S atau 1770. Kemudian setelah itu akan muncul form ini. Kita isi tahun pajaknya. Kalau kita mau lapor 2019, kita isi di sini, pilih 2019. Dan kita pilih normal ini. Nah, kalau kita sudah lapor normal dan kita mau melakukan pembetulan, kita pilih pembetulan. Pembetulan ke-1. Kalau pembetulan kedua, pembetulan kedua. Dan kita klik di sini. Berikutnya akan muncul ini. Jadi ini kita isi. Penghasilan brutonya kita isi, pengurangannya, PTKP-nya, kemudian penghasilan kena pajaknya, kemudian pajak penghasilan terutangnya, kemudian pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain sekian. Dan kalau memang dari satu pemberi kerja aja selama setahun,
full bekerja di satu perusahaan aja pada umumnya adalah nihil. Harusnya nihil pajaknya. Pajak terutangnya nihil. Kemudian ini kalau ada final, ada penghasilan yang dikenakan PPh final maksud saya, kita masukkan penghasilan yang dikenakan PPh-nya, kemudian pajak penghasilan yang kenakan finalnya, kemudian penghasilan dikecualikan dari objek pajaknya ini 2 juta. Kemudian daftar harta dan kewajiban. Daftar harta dan kewajiban ini beda dengan 1770S. Untuk SS hanya masukin totalnya aja. Total dari total aset, total harta, dan total utang. Semuanya per akhir tahun. Kemudian klik setuju. Selesai untuk yang SS. Kemudian setelah Anda klik setuju, selesai, pastikan di sini Anda cek lagi jenis formulirnya SS, tahun pajaknya betul, 2019 misalkan pembetulan keberapa, misalkan normal 0 berarti status SPT nihil. Ini pada umumnya nihil semuanya. Kemudian kirim. Ambil kode verifikasi di sini. Nah, kemudian pada saat Anda klik di sini, ini akan muncul kode verifikasi dikirim kemana? Direkomendasikan ke email. Jadi Anda harus siapkan email, ini penting sekali nih. Anda harus siapkan email. Email Anda harus email yang untuk yang DJP ini harus aktif, pastikan aktif. Kemudian nanti Anda akan menerima email seperti ini dari e-filing.pajak.go.id. Nah, kemudian Anda masukkan kode verifikasi ini nih ke sini. Dan kemudian kirim SPT-nya. Klik. Dan selesai. Oke, kemudian 1770S. Sama bukti potong A1 Anda siapkan. Di sini contohnya jumlahnya seperti ini ya, 107 juta penghasilan netonya, dan di sini sudah dilunasi semua. PPh pasal 21 terutangnya sudah dipotong dan dilunasi oleh perusahaan tempat bekerja. Nah, pada saat Anda seperti SS tadi login, kemudian nanti akan muncul Anda pilih e-filing, dan kemudian di sini ada beberapa pertanyaan lagi. Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Tidak. Kemudian kalau iya pasti tidak bisa masuk ke 1770S, pasti langsung masuk ke 1770. Kemudian maksud saya nanti akan ditolak dan akan diarahkan ke 1770. Kemudian apakah Anda seorang suami istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Tidak. Kemudian karena kalau iya nanti ada lampirannya, nanti formulirnya akan berbeda lagi. Kemudian seperti yang sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya, nanti harus melampirkan untuk yang PH atau MT harus melampirkan perhitungan pajak gabungan dari suami dan istri dan pemisahan kewajiban pajaknya masing-masing, sehingga nanti formulirnya akan berbeda. Nah, kemudian apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Ya, tidak. Kalau ya, ada kemungkinan Anda akan diarahkan ke 1770 SS. Balik lagi ke pilihannya ke 1770 SS. Kemudian Anda dapat menggunakan formulir 1770. Pilihlah form yang akan digunakan. Nah, Anda bisa pilih dengan bentuk formulir atau dengan panduan. Saya sarankan dengan panduan di sini. Oke, dengan panduan berarti akan dipandu step by stepnya.
Pertama, data formulir sama seperti yang tadi saya jelaskan. Anda pilih tahun pajak, Anda pilih status SPT-nya. Pada umumnya adalah normal. Kalau pembetulan, Anda pilih pembetulan. Pembetulan keberapa Anda masukkan di sini. Kemudian klik langkah berikutnya. Di sini adalah daftar pajak penghasilan yang sudah dipotong oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Jadi Anda klik di sini tambah. Intinya adalah kita memasukkan bukti potong ke dalam. Jadi data dari bukti potong kita ke dalam e-filing ini. Kita masukkan jenis pajaknya pasal 21, NPWP pemotongnya, nama pemotong, nomor bukti potongnya berapa, tanggal bukti potongnya, kemudian jumlah PPh yang dipotong dipungut. Klik simpan. Nah, kemudian next step-nya kita masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Jadi kita seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya, penghasilan itu ada penghasilan neto dalam negeri dan penghasilan neto dari luar negeri. Di sini kita masukkan yang dari dalam negeri. Kemudian next, selain dari bekerja, dari penghasilan dari perusahaan tempat Anda bekerja, apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Misalkan ya. Kemudian kita atau tidak. Kemudian kalau ya, Anda bisa masukkan penghasilannya, bunga, royalti, sewa, hadiah, keuntungan penjualan pengalihan harta atau penghasilan lain. Contohnya misalkan keuntungan dari penjualan pengalihan harta. Misalnya Anda selain Anda memperoleh penghasilan dari gaji dari perusahaan Anda sekarang bekerja, Anda juga misalkan melakukan transaksi jual beli, trading misalkan, berdagang. Jadi misalkan Anda membeli sesuatu, satu barang, kemudian Anda jual lagi dan mendapatkan keuntungan dari selisihnya. Nah, keuntungan itulah Anda masukkan ke sini. Kemudian sewa, misalkan Anda menyewakan, misalkan Anda punya kendaraan, Anda sewakan. Nah, sewa itu akan masuk di sini. Kemudian hadiah, misalkan Anda memperoleh hadiah dari satu kompetisi atau apapun, atau kontes atau semacam pertandingan gitu, atau undian, Anda masukkan ke sini. Kemudian bunga jika Anda meminjamkan uang kepada pihak lain misalkan bukan bank atau bukan institusi keuangan, misalkan Anda minjamkan kepada teman Anda atau kepada partner bisnis Anda, kemudian Anda mendapatkan penghasilan berbentuk bunga atau berbentuk royalti. Nah, ini Anda masukkan di sini. Oke, next-nya apakah tadi kita bahas ini penghasilan dalam negeri, kemudian ini penghasilan luar negeri. Kalau Anda mempunyai penghasilan luar negeri, pilih ya. Kemudian berapakah jumlah penghasilan netonya? Anda masukkan sini. Kemudian apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Nah, penghasilan tidak termasuk objek pajak adalah bantuan, sumbangan, hibah, warisan, bagian laba dari contohnya CV, perkumpulan, firma, kongsi. Kemudian Anda mendapatkan klaim asuransi kesehatan, kecelakaan jiwa, dan sebagainya. Anda mendapatkan klaim dari perusahaan asuransi, Anda bisa masukkan di sini. Dan itu tidak dikenakan pajak. Kemudian beasiswa dan penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak. Kemudian di sini penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final. Jadi di sini kita masukkan tambah ya. Di sini contohnya adalah hadiah undian. Jadi saya koreksi. Tadi saya sebutkan di sini hadiahnya adalah misalkan hadiah dari perlombaan atau pertandingan atau kontes. Kalau untuk undian pajaknya adalah sudah PPh final. Jadi tidak masuk di yang tadi tapi masuknya di sini. Kemudian di sini kita pilih, kita masukkan jumlahnya, dapat hadiah undian, PPh-nya sekian, kita simpan.
Dan biasanya kalau undian harusnya sudah ada bukti potong pajaknya. Jadi untuk pajak-pajak final ini sebetulnya normalnya Anda sudah tidak perlu bayar lagi karena mekanismenya sudah dipotong oleh pemberi penghasilan. Kemudian harta, aset. Apakah Anda memiliki harta? Iya. Pada umumnya iya ya. Kemudian kalau Anda ini yang merupakan SPT yang pelaporan yang kedua atau ketiga atau kesekian kalinya, berarti Anda bisa klik di sini. Jadi nanti harta yang sudah Anda laporkan di tahun sebelumnya sudah nanti akan muncul di sini. Jadi Anda nggak perlu masukin lagi dan Anda hanya perlu masukin harta atau aset yang baru di tahun ini diperolehnya. Gitu. Dan kemudian di sini kita kliknya di sini tambah ya. Tambah, kemudian kode hartanya kita pilih, misalnya motor, kita cari motor. Misalkan namanya apa, misalnya nama merek motornya, kemudian tahun motornya, harga perolehannya, harga belinya, kemudian keterangannya, nomor platnya, nomor rangkanya bisa Anda masukkan di sini, kemudian simpan. Simpan dan begitu seterusnya. Jadi Anda pastikan jumlah Anda sudah siapkan daftar aset terlebih dahulu di tempat lain, bisa di Microsoft Excel misalkan. Anda bikin tabel aset tahun lalu dan tahun ini seperti panduan saya di video sebelumnya. Kemudian setelah Anda fix, baru Anda masukkan ke sini. Anda tinggal tambah aja. Kemudian berikutnya utang. Jadi selain aset, utang nih. Utang, kalau Anda punya utang, ya. Kemudian utang pada SPT tahun lalu bisa juga diklik. Kalau misalkan utang tahun ini masih sama, misalkan dengan tahun sebelumnya gitu. Tapi kalau misalkan berbeda, Anda bisa juga Anda klik di sini, kemudian nanti Anda edit jumlahnya di sini. Kemudian berikutnya next. Atau kalau misalnya ada tambahan lagi, tambah seperti tadi, seperti aset tadi. Anda bisa utangnya kemana di sini Anda masukkan di nama pemberi pinjamannya, alamatnya di mana, misalkan bank apa, alamatnya cabang mana, kemudian tahun pinjamannya tahun berapa, jumlahnya dimasukkan di sini. Nah, ini jumlahnya adalah jumlah per tanggal 31 Desember. Bukan jumlah nilai awal kreditnya. Oke, kemudian berikutnya tanggungan ya. Tanggungan ini tanggungan dimasukkan namanya, kemudian nomor NIK-nya, kemudian hubungan keluarganya apa, kemudian pekerjaannya apa. Gitu. Ya kalau anak masih anak, ya kita bisa tulis anak, pelajar gitu. Atau balita. Oke. Kemudian berikutnya adalah zakat, sumbangan keagamaan. Kalau ya Anda bisa klik di sini. Kalau tidak di sini. Nah, kemudian status kewajibannya kalau Anda gabung suami dan istri, NPWP maksud saya istri pada saat administrasi pajak di kantornya menggunakan NPWP suami, berarti pilihnya kakak. Kemudian pilih golongan PTKP Anda. Berarti kalau kakak sudah otomatis kawin, K. Kemudian plus tanggungannya di sini berapa. Saya sudah membahas tentang tanggungan PTKP di video sebelumnya. Jika Anda ingin mengetahuinya, silakan lihat di video saya yang lain. Kemudian apakah Anda memiliki pengembalian pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri? Nah, ini
adalah kalau Anda ada apa namanya? Ada penghasilan Anda dari luar negeri kemudian dipotong dari pihak lain dan kemudian ada pengembaliannya dari situ. Pada umumnya sih tidak ya. Next. Kemudian apakah Anda melakukan pembayaran PPh pasal 25? Jadi kredit pajak selain PPh 21 yang tadi dipotong oleh pemberi kerja, kemudian PPh final misalnya yang dipotong dari pemberi penghasilan atas penghasilan final seperti deposito atau sewa, misalnya sewa bangunan, transaksi saham. Ada juga PPh pasal 25 yaitu PPh pasal 25 PPh yang Anda bayar rutin bulanan nih cicilan gitu. Biasanya terjadi karena kurang bayar di SPT sebelumnya sehingga mengakibatkan timbulnya ada kewajiban PPh pasal 25 gitu. Jadi kalau ada PPh pasal 25 yang sudah dibayar dimasukkan di sini. Nah, kemudian apabila ada STP PPh pasal 25 di sini. STP ini kalau misalnya Anda tidak bayar PPh pasal 25-nya dan Anda akan ditagih STP berbentuknya surat tagihan pajak gitu. Oke, next. Jadi nanti kita masukkan jumlah penghasilan neto setelah dikurangi sumbangan zakat atau sumbangan keagamaan. Masukkan, tapi kalau nggak ada ya berarti penghasilan neto aja yang dimasukin di sini. Kemudian PTKP-nya nanti akan muncul di sini. Yang setelah Anda pilih tadi jumlahnya, misalkan Anda pilih di sini K, misalnya kan K2. Nah, di contoh ini masih menggunakan PTKP lama. Nah, sekarang jadi PTKP-nya 54 juta. Jadi nanti pasti otomatis akan dengan menggunakan PTKP yang baru. Itu kemudian nanti akan hitung sendiri nih penghasilan kena pajaknya berapa, kemudian PPh terutangnya berapa, jumlahnya berapa. Nah, ini jumlah yang sudah dipotong oleh pihak lain. Nah, kalau misalkan kurang yang sudah dipotongnya, berarti nanti ini akan muncul nih PPh yang harus dibayar sendiri dan nanti harus membayar sendiri ke langsung. Kemudian kalau ada kurang bayar berarti nanti akan ada ini perhitungan PPh pasal 25. Dihitung berdasarkan Anda bisa pilih di sini. Nah, sebetulnya kalau misalkan PPh 25 itu maksud saya kurang bayar itu muncul karena misalkan karena Anda pindah kerja di tahun yang sama. Misalkan beberapa bulan kerja di perusahaan A, kemudian Anda pindah kerja di perusahaan B. Dan kemudian setelah Anda gabungkan penghasilannya dan jumlah PPh yang dipotong oleh dua perusahaan tempat Anda bekerja, kok ternyata nggak sama ini, jadi Anda kurang bayar gitu. Itu sebetulnya terjadi karena karena dua perusahaan itu hanya menghitung penghasilan Anda dari bulan Anda bekerja dan menggunakan tarif yang sesuai dengan jumlah penghasilan periode Anda bekerja aja gitu. Jadi contohnya misalkan di perusahaan A Anda hanya memperoleh penghasilan 100 juta. Anda akan dikenakan tarif 5%. Nah, kemudian maksud saya di satu perusahaan misalkan PKP-nya 50 juta. Berarti Anda akan dikenakan di perusahaan itu 5%. Kemudian di perusahaan kedua Anda juga dikenakan 5% lagi karena penghasilannya 50 juta lagi misalkan. Jadi dua perusahaan tersebut menggunakan tarif pajak yang benar 5% atas 50 juta penghasilan Anda masing-masing untuk masing-masing bulan ya di masing-masing perusahaan. Tetapi kalau dihitung secara total setahun harusnya Anda menggunakan untuk 100 juta tersebut Anda sudah
udah kena yang 5% dan kena 15% gitu. Jadi akibatnya kurang bayar. Nah, jadi itu kalau ada kurang bayar dalam kasus seperti itu adalah normal. Oke, kemudian akibatnya kalau ada seperti itu, maka ada permintaan nih Anda untuk menghitung PPh pasal 25. Nah, ini sebetulnya Anda juga bisa memilih argumen bahwa tidak ada kemungkinan kurang bayar pajak di tahun berikutnya karena hal tersebut terjadi karena pindah kerja misalkan, atau oke, di sini saya hanya bahas yang bekerja aja. Tadinya saya mau bahas yang punya bisnis, tapi nanti saya bahas di 1770. Oke. Setelah itu mengisi ini berarti udah sampai, kalau di formulir ini udah sampai paling bawah. Oke, ini Anda pilih setuju. Kemudian langkah berikutnya, pastikan lagi jenis formulirnya, tahun pajaknya, pembetulannya, kemudian status SPT-nya nihil. Oke, kemudian ambil kode verifikasi, Anda klik di sini, kemudian nanti kirim ke email, Anda cek email Anda di e-filing pajak Go ID ini, Anda ambil angka ini, Anda masukkan ke sini, kirim, dan selesai. Oke, next-nya adalah SPT 1770. 1770 ini adalah untuk mereka yang punya usaha sendiri atau melakukan pekerjaan bebas. Jadi konsepnya di sini adalah berbentuk formulir. Kita pilih SPT 1770. Nanti ada lampiran 1, 2, 3, 4. Perhitungan PHMT. Ini untuk yang penghasilan suami istri digabung, kemudian dipisahkan. Saya udah bahas di video saya sebelumnya. Kemudian data pembayaran PPh final untuk jumlah peredaran bruto tertentu. Nah, ini untuk UKM yang menggunakan tarif 0,5% berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Dan nanti ada SPT induk di sini. Oke. Kita mulai dari lampiran 1. Klik. Di lampiran 1 ini adalah mengenai pembukuan Anda. Diaudit tidak diaudit. Diaudit atau tidak diaudit. Pada umumnya tidak diaudit. Kalau diaudit ya dimasukkan di sini. Kemudian berikutnya bagian A1, peredaran. Kita masukkan penghasilan dari usaha berdasarkan laporan keuangan. Jadi Anda untuk 1770 Anda harus bikin laporan keuangan. Anda harus bikin neraca, Anda harus bikin laporan laba rugi. Oke, kemudian dari laporan keuangan itu Anda masukkan peredarannya berapa, ini omsetnya berapa, HPP-nya berapa, kemudian biaya usaha, biaya umumnya berapa, penghasilannya berapa, penghasilan bersihnya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian A2. Bagian A2 ini adalah penyesuaian fiskal positif. Jadi penyesuaian fiskal positif adalah Anda harus, jadi dari biaya-biaya usaha Anda, apakah ada biaya-biaya yang tidak diperbolehkan oleh pajak? Nah, misalkan contohnya adalah, misalkan yang A, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk keperluan pribadi, wajib pajak. Jadi contohnya Anda usahanya usaha
Misalkan Anda punya klinik, kemudian di biaya usahanya ada biaya untuk misalnya kebutuhan Anda. Misalkan untuk membayar sekolah anak. Nah, membayar sekolah anak itu bukan merupakan bagian dari biaya usaha. Dianggap pajak seperti itu. Sehingga biaya untuk pendidikan anak itu harus dikeluarkan. Jadi kalau Anda masukkan di biaya usaha harus Anda keluarkan di situ. Nah, jadi ada beberapa item-item yang merupakan jadi beberapa item pengeluaran yang tidak diperbolehkan sebagai biaya. Nah, ini harus Anda catat dan nanti Anda masukkan ke sini. Gitu. Kemudian termasuk di dalamnya adalah pajak penghasilan sendiri. Jadi kalau Anda bayar pajak penghasilan di tahun 2019 untuk pajak penghasilan 2018, itu Anda harus keluarkan. Itu bukan merupakan bagian dari biaya di tahun 2019. Gitu. Oke, berikutnya bagian A3. Penyesuaian fiskal negatif judulnya. Penyesuaian fiskal negatif ini adalah kebalikannya. Jadi sesuatu biaya ataupun penghasilan yang harus dikoreksi oleh Anda sehingga mengakibatkan penghasilan kena pajaknya menjadi berkurang. Contohnya misalkan ada penghasilan neto Anda misalkan di sini nih. Misalkan peredaran usahanya 1780. Nah, dari peredaran usaha ini misalkan ada sebagian yang diperoleh dari sewa misalkan. Jadi penghasilannya dari penghasilan sewa. Sewanya apa? Sewa properti misalnya. Misalkan 200 jutanya sewa properti. Nah, di koreksi fiskal negatif, nanti 200 jutanya itu harus dimasukkan di sini. Gitu. Nah, sehingga yang kena pajak nanti hanya 1,1 miliar 580 juta. Gitu. Nah, di sini contohnya adalah di wajib pajak ini seluruhnya, loh kok seluruhnya disesuaikan fiskal negatif 1780. Penghasilan dikenakan PPh final. Jadi seluruh penghasilannya si wajib pajak ini 1780 ini merupakan objek dari PPh final. Kok begitu? Karena menggunakan 0,5%. Jadi harus dimasukkan di sini sehingga nanti tidak dihitung dengan menggunakan tarif pajak non final. Jadi masuknya nanti ke kolom ke bagian penghasilan final. Gitu. Nah, ini juga sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Silakan Anda tonton. Kemudian kenapa harus begini? Kemudian bagian C berikutnya. Jadi bagian A, bagian C. Kemudian penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, jadi kalau misalkan punya bisnis, Anda penghasilan utamanya dari bisnis, berarti Anda masuk 1770 ini. Dan kemudian kalau Anda juga dapat penghasilan dari perusahaan misalkan Anda selain berbisnis, Anda juga misalkan mengajar atau Anda menjadi penasihat mungkin di perusahaan lain. Nah, Anda masukkan di sini penghasilan tersebut di bagian C. Anda harus masukkan nama pemberi kerja, NPWP, penghasilan bruto. Jadi Anda harus siapkan nih NPWP yang memberikan penghasilan. Nah, itu biasanya ada di bukti potong. Jadi simpelnya Anda tinggal kumpulkan aja bukti potong dari perusahaan-perusahaan yang memberikan pekerjaan kepada Anda. Oke, bagian D. Penghasilan neto dalam negeri lainnya tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Nah, ini ada hubungannya nih. Jadi, penghasilan neto yang akan dimasukkan nanti ke perhitungan pajak yang dikalikan tarif pajak yang progresif itu adalah penghasilan neto yang tidak dikenakan PPh final. Jadi,
Tadi kalau kita bahas 1770S misalnya, itu penghasilan dari gaji. Kemudian penghasilan dari eh, bunga ada, kemudian royalti ada, eh, sewanya tapi bukan dari sewa properti, bukan dari sewa tanah bangunan, tapi dari sewa selain tanah dan bangunan, kemudian penghargaan dan hadiah, keuntungan, dan penghasilan lainnya. Ini sama sebetulnya konsepnya. Jadi ini penghasilan-penghasilan yang tidak dipotong PPh final. Kita masukkan di sini. Kemudian masuk ke lampiran 2. Lampiran 2 ini kita bisa ini adalah daftar pemotongan atau pemungutan PPh. Jadi pajak yang udah dipotong oleh pihak lain kita tambahin di sini. Tambah, kita ngisinya sama kayak 1770S tadi. Nama, NPWP-nya, tanggal, jenis pajaknya, dan jumlah pajak yang dipotong. Next-nya adalah lampiran 3. Nah, lampiran 3 ini seperti tadi contoh yang tadi adalah di sini penghasilannya 1780. Nah, kemudian kita masukkan nih 1780 nanti kemana? Masuknya ke sini, di sini. Kita ketik 1780 di sini. Nah, kemudian karena di netonya udah diambil, kita taruh di sini. Jadi jangan sampai tidak ada di lampiran lampiran 1 dan juga nggak ada di lampiran 3. Gitu. Atau jangan sampai nanti Anda menggunakan PPh final UKM tapi Anda taruh di lampiran 1, nanti salah. Anda harus bayar pajak lagi nanti pakai tarif pajak progresif gitu. Tapi kalau Anda taruh di sini udah selesai. Nanti Anda tinggal lampirkan yang sudah Anda bayar dengan menggunakan tarif 0,5% gitu. Kemudian di sini intinya adalah penghasilan berikut, penghasilan di sini Anda harus siapkan nih, harus Anda rekap. Kemudian penghasilannya berapa, bunganya berapa, kemudian yang PPh yang sudah terbayar berapa. Biasanya ada di mutasi rekening koran tuh ada, atau di informasi mengenai deposito misalkan itu ada gitu. Nah, kemudian Anda tinggal simpan di sini. Kemudian juga selain yang penghasilan yang dikenakan pajak, yaitu yang termasuk objek pajak, juga di sini Anda sama seperti 1770S harus memasukkan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dan sama nih, mau 1770S ataupun 1770 sama aja gitu item-itemnya. Nah, kemudian bagian C-nya penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Jadi karena Anda milih PH atau MT, Anda masukkan nih pasangan Anda penghasilan yang dilaporkan, penghasilan dari pasangan Anda yang dilaporkan sebetulnya harus dilaporkan di baik Anda misalkan sebagai suami ataupun sebagai istri. Jadi di dua-duanya harus dilaporkan. Di SPT masing-masingnya harus dilaporkan gitu. Kemudian sama, ini kita masuk ke lampiran 4. Ini soal aset sama seperti 1770S maksud saya. Cara ngisinya, kemudian bagian B-nya utang sama juga cara ngisinya 1770S dengan 1770. Kemudian bagian C-nya ini sama isinya. Dan kemudian Anda isi identitas di sini. Statusnya KK, HB, PH atau MT. Ingat kalau Anda memilih PH atau MT nanti harus ada lampirannya. Untuk
perhitungan pajak gabungan suami istri dan alokasi masing-masing dari dari suami dan istri. Kemudian NPWP dari istri atau suami. Kemudian ini adalah penghasilan neto dalam negeri lainnya. Ini yang apa? Dalam negeri lainnya saya kasih contoh tadi, dalam negeri lainnya ini. Di sini 200 juta, di sini contohnya. Karena penghasilan dari usahanya kan 1780 nih omsetnya. 1780 itu kita balik lagi ke belakang. 1780 itu tidak dimasukkan lagi ke sini. Jadi yang dimasukkan yang dikenakan pajak tarif progresif adalah yang 200 juta aja. Jadi 200 juta ini yang dikenakan pajak progresif. Yang akan nanti sebelum dikenakan pajak dikurangi dulu PTKP. Di sini menggunakan PTKP lama. Kemudian dikali tarif pajak terutang. Kemudian dikali tarif maksud saya. Setelah dikalikan PPh, dikalikan tarif pajak penghasilan, kemudian diperoleh jumlah PPh terutangnya berapa? 14 juta di sini. Kemudian 14,8 ini nanti dikurangi dengan kredit pajak dulu. Nah, kredit pajak nih 15 nomor 15 ini adalah ada nggak yang sudah dipotong pihak lain. Kemudian ada yang dibayar sendiri, ada nggak PPh pasal 25-nya di sini. Kalau ada kita sudah bayar sendiri, sudah kita bayar misalkan PPh pasal 25 di tahun berjalan kita masukkan di sini. Kemudian jumlahnya di sini adalah harus bayar sendiri karena nggak ada yang udah dibayar sendiri ataupun udah dipotong oleh pihak lain, jadi harus bayar sendiri. Dan ini kita masukkan tanggalnya nanti tanggal bayar sendirinya. Jadi bayar dulu sebetulnya. Jadi kita udah bayar, kita udah hitung, kita bayar, baru nanti kita masukin ke sini tanggalnya tanggal berapa, tanggal pembayarannya. Kemudian pada umumnya PPh akan kurang bayar. Kalau lebih bayar, ada kemungkinan, bukan kemungkinan, memang mekanismenya akan diperiksa kalau untuk posisi lebih bayar. Jadi sebaiknya memang kurang bayar. Kemudian ini adalah PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Nah, di sini sebetulnya kalau KB berarti udah otomatis nih kurang bayar ini dihitung berdasarkan pada pilihannya nih. A, 1/12 kali jumlah pada angka 13. 1/12 kali jumlah angka 13. Maksud saya, sebetulnya formulirnya ini bukan ini ya. Jadi 1/12 kali ini nih. Yang kurang bayar ini nih, 14 juta ini. Gitu. Jadi bisa pilih 1/12 kalau Anda mau PPh pasal 25-nya bayar terus, atau Anda hitung kira-kira berapa nanti kurang bayarnya di lampiran tersendiri. Bisa juga PPh pasal 25-nya lebih kurang bayarnya kurang dari sekian, misalkan dengan mempertimbangkan berbagai perkiraan Anda. Gitu. Jadi Anda harus membuat satu lampiran. Nah, kemudian lampiran apa? Lampiran perhitungan PPh pasal 25 sendiri. Isinya apa? Proyeksi penghasilan Anda ke depan, Januari sampai Desember tahun berikutnya. Kemudian prediksi hitungan pajaknya seperti apa. Kemudian nanti pada akhirnya
ada nggak dipotong pihak lain nggak, kemudian jumlahnya berapa sisanya. Nah, kalau misalkan ada dipotong pihak lain, berarti ada kemungkinan Anda posisinya KB-nya lebih kecil dari ini. Gitu. Misalkan dari penghasilan 200 juta ini, yang penghasilan neto di sini yang nomor 5 ini adalah penghasilan yang tidak rutin misalkan. Jadi selain Anda usaha misalkan, oh ternyata Anda punya penghasilan lain, kebetulan aja Anda dapat penghasilan di tahun itu. Jadi Anda bisa melampirkan bahwa penghasilan 200 juta ini Anda berharap bisa dapat lagi, tapi mungkin ada kemungkinan besarnya ini penghasilan hanya terjadi tahun ini aja gitu. Jadi Anda tidak perlu menghitung lagi nanti, maksud saya Anda tidak perlu membayar PPh pasal 25, Anda bisa menulis alasan seperti itu di lampiran tersendiri di sini. Oke, kemudian ini adalah lampiran-lampiran yang harus Anda centang. Ini adalah lampiran-lampiran yang Anda lampirkan, yang Anda upload ya. Jadi Anda harus yang nanti dilampirkan bersama dengan SPT itu apa aja, Anda harus centang. Kemudian di sini adalah siapa yang melaporkannya. Pada umumnya adalah wajib pajak ya. Jadi wajib pajak. Kemudian masukkan tanggal, nama lengkap, NPWP-nya. Dan kemudian kita rekam, kita pilih ke sini lapor SPT, rekam SSP-nya. Jadi surat setoran pajaknya kita bikin di e-billing-nya, kemudian kita dapat kode ini, kode jenis setorannya, kita simpan. Nah, ini kita mesti isi ini nih, NTPN di sini. NTPN-nya kita harus isi sesuai dengan jumlah yang tertera di e-billing, di bukti pembayaran pajak kita nanti. Gitu. Misalkan kita PPh pasal 29 nih. Nanti kita pilih pembayaran PPh pasal 29, nanti pada saat kita bayar udah bayar, nanti keluar nomor NTPN. Nah, itu Anda simpan dokumennya, bukti pembayarannya, NTPN-nya Anda tulis di sini. Kemudian jumlah pembayarannya berapa, jumlahnya, tanggalnya, simpan. Kemudian lapor data SPT ke KPP di sini. Anda ke menu lagi, home, ke home, masuk ke menu sini, klik. Kemudian, nah, sini Anda klik di sini yang sudah Anda buat. Dan kemudian kita upload. Anda dapat menggunakan ini, Anda upload. Kemudian jadi Anda buat file sini. Sorry. Balik lagi ke sini, kita buat file. Jadi buat file, kemudian nanti kita upload. Kemudian kita upload, kita pilih CSV-nya. Nanti ada di sini CSV-nya dari komputer Anda yang sudah Anda download tadi. Kemudian Anda upload. Oke. Kemudian Anda cek lagi tahunnya, statusnya. Oke, Anda kirim, nanti akan ambil kode verifikasinya, kirim ke email, kemudian Anda cek di email Anda, masukkan kode verifikasinya, isi di sini, kirim, selesai. Jadi proses pelaporan pajak Anda sudah selesai. Nah, untuk Anda yang ingin
praktis, pelaporannya nanti dibantu oleh mereka yang profesional. Anda bisa kunjungi website kami konsultanku.co.id. Ada 600 lebih profesional akuntansi dan pajak yang siap membantu Anda. Demikian video ini, semoga bermanfaat untuk Anda. Jika Anda merasa ini bermanfaat, saya berharap Anda